Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Robi Mustari dari CGP Angkatan 10. Dalam hal ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk supervisi akademik, di mana saya kali ini akan mewawancarai atau melakukan pra-observasi pada Bapak Muhammad Yusuf selaku guru kelas 5 yang akan dilakukan eh, observasinya nanti. Dalam hal ini langkah yang pertama yang akan saya lakukan adalah melaksanakan pra observasi. Baik, kawan-kawan sekalian, mari kita langsung saja untuk melaksanakan kegiatan pra observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yusuf, untuk kali ini saya akan melakukan menanyakan beberapa pertanyaan ya terkait tentang pra observasi yang akan saya lakukan sebelum observasi nanti di kelas ya Pak Yusuf. Rencananya kita akan melakukan supervisi akademik ya untuk pembelajaran yang Pak Yusuf lakukan. Setelah nanti observasi, mungkin nanti kita lakukan pasca observasi bersama dengan pengajar praktik ya. Baik, pertanyaan pertama Pak Yusuf, tujuan pembelajaran seperti apa yang akan Pak Yusuf terapkan pada saat pembelajaran di kelas nanti? Oke, terima kasih Pak Robi atas kesempatannya. Pertama-tama perkenalkan saya rekan Pak Robi, Muhammad Yusuf, mengajar kelas 5B. Di kegiatan pra observasi ini saya berencana untuk mengangkat pembelajaran IPA, khususnya pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya Pak Robi. Jadi materi tentang ilmu pengetahuan alam ya. Dalam hal ini kan digabung dengan IPAS ya, Pak Yusuf, ilmu pengetahuan sosial. Cuma yang diambil adalah tentang sifat-sifat cahaya ya. Baik, selanjutnya Pak Yusuf, menurut Pak Yusuf, area pengembangan untuk siswa yang diarahkan Pak Yusuf dalam pembelajaran nanti itu seperti apa? Yang pertama tentunya eh, pembiasaan nilai-nilai positif atau budaya positif. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi pada prosesnya, dan yang ketiga tentang umpan balik yang berupa produk-produk yang dihasilkan oleh siswa. Begitu Pak Ruby. Jadi seperti yang tadi Pak Yusuf sampaikan ya, jadi ada beberapa area pengembangan yang diharapkan bisa dicapai oleh siswa ya. Selanjutnya Pak Yusuf, dari rencana kan Pak Yusuf sebelum melaksanakan pembelajaran itu ya nanti akan kita observasi itu ada membuat rencana pembelajaran ya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau dalam hal ini modul ajar gitu ya. Kira-kira eh, bentuk atau model pembelajaran seperti apa yang akan diterapkan di kelas nantinya? Oke, untuk model pembelajaran yang kalau saya pribadi lebih menekankan keaktifan siswa di sana, pastinya ada pembelajaran secara berkelompok. Ya, jadi menerapkan pembelajaran yang berbasis pada aktivasi ya, keaktifan siswa, kemudian akan dibuat kelompok-kelompok pembelajaran gitu ya, kelompok-kelompok belajar gitu ya. Jadi nanti belajar mungkin lebih akan menarik ya menurut Pak Yusuf ya. Baik, kemudian strategi pembelajaran yang akan Pak Yusuf Pak Yusuf terapkan itu seperti apa? Apakah Pak Yusuf nanti akan melaksanakan kegiatan mungkin menerapkan budaya-budaya positif gitu ya. Terus apa yang dilakukan gitu ya? Budaya positifnya apa? Kemudian apakah akan ada pembelajaran secara berdiferensiasi atau mungkin nanti ada apa namanya? Pembelajaran yang berbasis sosial emosional gitu ya, seperti mungkin dari apa namanya ice breaking atau apa yang bisa mengembalikan kesadaran atau mengembalikan fokus ya peserta didik. Kira-kira mungkin seperti apa langkah-langkah pembelajaran atau strategi pembelajaran apa yang akan Pak Yusuf terapkan? Yang pertama-tama untuk menumbuhkan
budaya positif di awal pembelajaran, mungkin saya akan menyajikan tentang nikmat-nikmat apa ketika kita memiliki organ mata yang sempurna, karena itu berkaitan sekali antara mata dan cahaya yang akan kita bahas nanti di materi utama. Yang kedua, di proses pembelajaran saya juga akan menampilkan materi-materi pembelajaran sesuai karakter atau tipe belajar siswanya. Jadi untuk yang tipe melihat atau audio, dia bisa menggunakan seperti mind mapping ya. Yang kedua ada yang bercerita, yang ketiga menggunakan praktek langsung gitu. Produk-produk praktek. Misalnya cahaya merambat lurus, siswa dapat mempraktekkan dengan benda-benda yang kita siapkan. Seperti itu Pak Robi. Untuk di akhir pembelajaran kita tampilkan keberagaman produk-produk yang tadi. Gitu. Jadi terlihat jelas ya dari mungkin nanti sampai dari proses ya, dari awal kemudian proses sampai nanti hasil kegiatan pembelajaran ya, mungkin akan menampilkan produk-produk dari hasil pembelajaran yang Pak Yusuf lakukan ya ketika pembelajaran. Ya dari proses pembelajaran gitu, dari awal kemudian proses sampai hasil, apakah ada bentuk penilaian Pak Yusuf yang Pak Yusuf lakukan gitu? Kira-kira bentuk penilaiannya itu seperti apa gitu menurut Pak Yusuf? Dalam pembelajaran saya pastinya ada proses penilaian berupa LKPD sudah pasti. Di sana ada lembar yang saya nilai, saya tekankan keaktifan siswa, kerjasama siswa, dan tentunya produk yang dihasilkan nantinya seperti itu. Ya. Jadi bentuk penilaiannya mungkin bisa beragam ya, mungkin mulai dari apa namanya asesmen awal gitu ya, kemudian dari prosesnya gitu ya, proses pembelajaran sampai nanti ada hasil penilaian hasil pembelajaran ya. Kayaknya menarik nih Pak Yusuf untuk bisa apa namanya mengamati langsung gitu ketika Pak Yusuf melaksanakan apa namanya pembelajaran di kelas nih. Nanti mungkin saya minta izin untuk bisa apa melakukan observasi ya di kelas Pak Yusuf ketika Pak Yusuf melaksanakan pembelajaran. Kira-kira kalau bisa tahu kapan tuh ya Pak Yusuf kita bisa melakukan observasi untuk Pak Yusuf dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Insya Allah kita bisa menjadwalkan di tanggal Senin depan, Pak Robi. Kita tanggal 12 ya, kalau 12 tidak salah. Agustus ya. Iya. Kelasnya masih tetap sama Pak Yusuf ya? Ya. Untuk jamnya Pak Yusuf bisa tahu kira-kira jam berapa kita akan melaksanakan observasi atau pembelajaran di kelas? Kita lihat setelah upacara anak-anak istirahat mungkin di jam 9 kita bisa mulai mempersiapkan. Oke, Pak Yusuf, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan ya untuk bisa melakukan kegiatan dan aktivitas kita, terutama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas untuk anak-anak kita. Pak Yusuf nanti di kelas 5B ya Pak Yusuf. Oke. Dari tadi yang telah kita apa namanya diskusikan nih Pak Yusuf, sebelum kita melaksanakan observasi, dalam pra observasi ini dari awal mungkin bisa disimpulkan mungkin kegiatan apa yang bisa Pak Yusuf lakukan dari awal hingga akhir nanti supaya apa ya supaya nanti bisa terlihat jelas gitu ya apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu direncanakan, apa yang perlu dilakukan dan mungkin inginnya hasilnya seperti apa gitu. Oke, yang pertama saya akan menerapkan budaya positif di awal pembelajaran. Yang kedua, kita sama-sama belajar dengan siswa pembelajaran yang eh, memenuhi tipe-tipe belajar siswa yang beragam. Yang ketiga adalah umpan balik berupa hasil produk-produk yang bermacam-macam dari tipe-tipe belajar siswa yang beragam tadi. Semoga pembelajaran ini dapat berlangsung yang
pertama selain fokus, siswa juga dapat menikmati dan senang dalam belajar. Amin, insya Allah ya Pak Yusuf ya, semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi Pak Yusuf ketika pelaksanaan observasi di kelas ya, kegiatan pembelajaran Pak Yusuf. Mudah-mudahan apa yang menjadi perencanaan Pak Yusuf untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ya, khususnya untuk eh, peserta didiknya gitu nanti di kelas 5 ya, kelas 5B ya, bisa tercapai gitu ya dengan apa yang tadi sudah direncanakan dari awal gitu. Mudah-mudahan sampai ketemu nanti kita masih bisa diberikan kesehatan. Kita ketemu lagi Pak Yusuf nanti di hari Senin lagi ya. Senin tanggal 12 Agustus ya. Di jam kedua mungkin ya. Jam kedua setelah istirahat ya. Terima kasih Pak Yusuf. Mudah-mudahan Pak Yusuf selalu diberikan kesehatan dan perlu dipersiapkan dengan matang segala sesuatu untuk kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekan-rekan sekalian, kegiatan pra observasi yang saya lakukan. Mudah-mudahan kegiatan pra observasi ini dapat memberikan pemahaman ya terhadap rencana-rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas, khususnya untuk Bapak Muhammad Yusuf yang akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Insya Allah mudah-mudahan saya akan menjadi observer untuk bisa mengobservasi dan mengamati kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan Pak Yusuf di kelas. Terima kasih rekan-rekan sudah mengikuti saya. Kita ketemu lagi nanti di hari Senin minggu depan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.